Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Dan siapakah yang lebih aniaya dari orang-orang yang menghalang-halangi masjid-masjid Allah daripada akan disebut padanya namanya seraya berusaha mereka pada meruntuhkannya. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah datang membawa agama tauhid, membawa Islam, dan telah berdiri Masjid Rasulullah di Madinah, perlindungan pada sekalian tempat beribadah menyembah Allah yang Maha Esa. Dengan ayat ini telah dinyatakan masjid artinya ialah tempat sujud. Di ayat ini dipakai kata jamak, yaitu masajid, artinya semua tempat bersujud, semua tempat sholat atau sembahyang, dengan jalan pertanyaan yang bernama istifham ingkari, yaitu pertanyaan berisi sanggahan keras. Tempat-tempat beribadah itu telah dibela dengan ayat ini. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalang-halangi masjid-masjid Allah? Artinya, tidak ada lagi orang yang lebih zalim dari orang yang berbuat demikian. Apatah lagi setelah menghalang-halang berusaha pula meruntuhnya. Orang-orang perusak masjid, penghancur rumah-rumah tempat beribadah itu memang jahat hatinya, jauh dari Tuhan. Mereka itu tidaklah akan masuk ke dalam melainkan dengan ketakutan. Padahal apabila orang telah masuk ke sebuah tempat beribadah, baik dia masjid Islam, sinagog Yahudi, maupun gereja Nasrani, namun suasana di dalamnya sudah lain. Orang-orang yang masuk ke dalamnya dengan hati lembut telah menyediakan diri buat tafakur kepada Tuhan. Betapapun cara mereka beribadah, yang mereka seru hanya yang esa juga. Meskipun kadang-kadang bertemu ibadah yang bid'ah atau tambahan-tambahan, namun dia dapat diselesaikan apabila keinsafan beragama yang sejati sudah mendalam. Tetapi tidak boleh dihalangi, apatah lagi dirusak dan diruntuhkan. Dikatakan di dalam ayat ini rahasia jiwa orang yang amat zalim itu. Mereka memang takut masuk ke masjid karena jiwa mereka sudah sangat berjauhan dengan Tuhan. Keganasan mereka menghalangi orang beribadah atau menghancurkan masjid bukanlah karena mereka gagah berani, tetapi si pengecut. Orang yang beribadah kepada Allah, yang meramaikan tempat beribadah, memang tidak merasa takut dan tidak tunduk hatinya kepada penguasa dunia yang sombong lagi aniaya itu. Meskipun mereka kelihatan lemah, jiwa mereka tidak bisa diperkosa. Si zalim takut masuk ke dalam beribadah karena takut mendengar khutbah yang berapi-api, mencela perbuatannya. Bagaimana zalim pula ancaman Tuhan terhadap kepada mereka. Untuk mereka dalam dunia ini adalah kehinaan, sebab mereka menjadi timbulan sumpah dan nista orang yang dianiaya. Orang menutup mulut hanyalah karena takut akan aniaya saja. Kadang-kadang apabila orang tidak tahan menderita lagi, orang akan merenggut mereka dari kekuasaannya. Siang malam orang-orang yang zalim itu tidak akan bersenang diam karena hati kecil mereka sendiri telah merasa amat bersalah karena telah merusakkan tempat yang dimuliakan dan disucikan orang. Dan untuk mereka di akhirat akan azab yang besar. Macam-macam pula lah ahli tafsir tentang sebab turun ayat ini. Kadang-kadang
Mereka bawakan hikayat seketika Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem, lalu meruntuhkan dan menghancurkan Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis yang terkenal itu. Ada pula yang mengisahkan masuknya tentara Romawi ke Palestina 1300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa Al-Masih. Lalu mereka hancurkan pula kembali bangunan-bangunan ibadah orang Yahudi. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini adalah suatu bayangan bahaya besar yang akan datang kemudian hari dalam Islam sendiri, yaitu datangnya kaum Qoramitah menyerang Mekah, merusak masjid, dan mencungkil Hajarul Aswad atau batu hitam, dan Ka'bah lalu membawanya ke Bahrain, pusat kedudukan mereka. Sampai 22 tahun lamanya batu mulia itu tertahan di sana. Dan ada juga menafsirkan ketika tentara salib menyerang negeri-negeri Islam dan meruntuhkan masjid-masjid. Meskipun semuanya itu dipandang dari sanad riwayat tidaklah kuat untuk menjadi sebab turun ayat. Ayat ini telah menjadi pendirian yang pokok dari Islam, yaitu membela dan mempertahankan serta menjaga kemuliaan tempat-tempat beribadah, baik tempat beribadah orang Yahudi maupun orang Nasrani, apatah lagi masjid-masjid Islam. Dengan pemeluk kedua agama itu bertukaran pikiran tentang itikad, boleh diteruskan kepercayaan mereka yang salah, boleh dibantah, akan dapat diadu dengan akal. Tetapi sinagog, gereja, dan biara mereka tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu adalah kata yang masih pasif, melainkan lebih tegas lagi, wajib dibela dan dipertahankan. Malahan, pembelaan terhadap tempat-tempat beribadah itulah yang menjadi dasar politik mendirikan pertahanan dalam Islam. Artinya, membentuk tentara dalam Islam menjadi senjata dan kendaraan untuk perang. Semuanya itu tujuan pertama adalah guna mempertahankan dan membela sinagog, gereja, biara, dan masjid dari kezaliman luar. Pemeluk agama lain itu di dalam pemerintahan Islam diberi jaminan dan dibela di dalam ibadah dan rumah suci mereka.